Norak sekali saya lihat ini pendatang, tidak tahu malu. Kamu datang sini itu bukan untuk kamu rampas kami punya hak politik. Cukup kamu rampas kami punya hak ekonomi segala macam. Ini sengaja aku buka peluang untuk orang-orang dari mana-mana datang ke Papua untuk dapat kesempatan jadi pegawai negeri, untuk kesempatan jadi legislatif, untuk kursi bupati. Semua hak politik ini dirampas. Hak ekonomi sudah dikuasai, hak politik juga kuasai. Nah ini betul-betul ini tidak benar dan tidak adil. Tidak adil. Lalu apa yang proses yang terjadi? Sebenarnya Undang-Undang Nomor 2 ini kan sudah kasih kewenangan MRP itu di pasal 28 ayat 3 dan 4 karena ayat 1 dan 2 itu dihapus. 3 dan 4 dan di situ mengatur parpol itu dia harus laporkan dia punya calon legislatif itu harus dia lapor kepada prioritaskan orang Papua. Prioritaskan orang Papua. Kemudian yang ayat 4 itu dia bilang dia harus konsultasikan dengan DPR MRP. Konsultasikan dengan MRP. Yang masalah yang sekarang terjadi itu apa? Masalah yang sekarang terjadi itu legislatif, calon-calon legislatif parpol itu sudah pilih dan sudah sahkan, sudah masuk pemilihan baru MRP dilantik. Berarti kan ada unsur kesengajaan di situ, ini ada kebijakan politik juga. Jadi ya ulur-ulur sampai MRP itu dilantik setelah caleg ditetapkan. Nah ini betul-betul ini tidak bisa. Karena itu saya mau mendorong untuk KPU, Bawaslu dan juga PPD semua sebelum pleno legislatif kabupaten dan provinsi Papua Tengah ini semua pemimpin Lemata, Lemasko, Kapolres, Dandim, Bawaslu, KPU, kita semua harus duduk bicara. Ini nasib hak politik orang lokal di sini harus duduk bicara dan kita harus prioritaskan orang-orang asli yang maju karena sekarang semua jadi transaksional yang politik lokal ini dibeli semua. Karena itu saya minta supaya ini semua duduk dan KPU dan PPD jangan takut. Semua pihak ada bicara di koran. MRP itu dorong terus. Ya, MRP dorong terus supaya prioritaskan itu orang-orang Papua. Jangan takut. Jangan lihat suara-suara yang sudah pilih tumpuk besar. Jangan pernah takut itu digugat. Dia punya hak apa? Pendatang lihat dia punya hak untuk gugat-gugat segala macam. Bukan demokrasi model yang tempat yang lain tidak. Ini status otonomi khusus. Kekhususan itu di sini. Karena itu KPPD dan KPU itu jangan takut untuk menetapkan orang-orang lokal. Pokoknya ada 80-20 ditetapkan, baik provinsi maupun kabupaten. Jadi yang betul-betul saya mendorong untuk penetapan ini. Pleno masuk itu sudah harus mayoritas orang lokal. Tidak ada suara gelembungan suara, beli-beli sana sini segala macam. Norak sekali saya lihat ini pendatang, tidak tahu malu. Kamu datang sini itu bukan untuk kamu rampas kami punya hak politik. Cukup kamu rampas kami punya hak ekonomi segala macam. Jadi hak politik ini biarkan itu anak-anak lokal sendiri diisi. Ya, jadi ini betul-betul saya tegas ya. Dan ini memang kalau perlu kita demo, kita duduki. Kita duduki di tempat pleno. Jadi saya sebagai lemasa saya sekali lagi saya tegas. KPU, Bawaslu dan itu ingat ya, pihak penyelenggara itu ingat bahwa ini adalah pemberlakuan kebijakan khusus. Jangan pernah takut untuk menetapkan mereka ini. Mereka gugat sampai MK akan tolak. Orang Papua tetap menang karena ini ada kebijakan khusus.